Salam damai. Kita masuk dalam episode Taubat, cerita orang hebat. Saya berada di dapur, dan dalam minggu Paskah ini saya ingin menceritakan kenapa saya di dapur. Dapur identik dengan pekerjaan perempuan, tetapi kitab suci mencatat seorang perempuan yang hebat. Cerita orang hebat ada di dalam kitab suci. Matius 28 ayat 1 dan 2 mengatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Kisah Paskah dimulai dengan yang saya katakan, seorang perempuan hebat dan perempuan-perempuan lainnya menjadi penginjil pertama, pengkhotbah berita Paskah kebangkitan Kristus pertama, perempuan. Siapa Maria Magdalena? Injil mencatat bahwa ia adalah bagian dari perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Ia adalah murid-murid Yesus. Tetapi Injil juga mencatat bahwa ia disembuhkan dari 7 setan. Ia menjadi tahir. Ia dikembalikan kepada posisinya yang luar biasa. Sehingga ada banyak kisah dalam kitab suci mengatakan Maria Magdalena menjadi pendukung yang hebat, yang luar biasa dari sang guru Tuhan Yesus Kristus. Sejatinya orang hebat adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Maria Magdalena mengalami hal itu. Ada banyak kisah tentang masa lalunya yang buruk. Ada banyak kisah juga yang mungkin menganggap ia rendah, apalagi dalam kultur Yahudi. Perempuan dipandang sebelah mata. Tetapi kitab suci mencatat namanya Maria Magdalena. Pada Paskah ini kita diingatkan 3 hal tentang Maria Magdalena. Seorang hebat adalah seorang yang berdosa, tetapi kemudian diberikan kasih karunia dan anugerah dari Allah. Seberapa buruk pun masa lalunya, Maria Magdalena kemudian menjadi murid yang militan, yang membantu perjalanan Kristus kemanapun, yang membantu para murid, walaupun ia mungkin tidak dihitung. Ia bagian dari pelayanan Kristus karena ia orang berdosa yang telah diselamatkan. Amazing grace, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga menyelamatkan orang berdosa seperti Maria Magdalena. Yang kedua, kisah kebangkitan Paskah adalah kisah kemenangan. Dan saya tidak mengerti mengapa kitab suci mencatat dilakukan oleh seorang perempuan sebagai pengkhotbah pertama. Orang yang pertama mengabarkan, melihat, dan kemudian di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 10 bahkan Yesus sendiri berkata-kata kepada dia, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Maria yang memberikan kabar baik. Injil pertama, penginjil pertama setelah kebangkitan Kristus adalah Maria. Allah tidak membedakan siapapun, tetapi Allah memberi perhatian kepada perempuan. Orang yang mungkin dianggap lemah, orang yang mungkin tidak menjadi orang yang diperhitungkan. Allah ingin kita menjadi orang hebat, bukan karena latar belakang kita, bukan karena posisi kita, perempuan atau laki-laki, bukan juga karena status sosial kita, tetapi karena Allah mau memakai kita. Yang ketiga, orang hebat adalah orang yang hanya melayani, dan melayani. Maria Magdalena tidak diceritakan dengan kisah-kisah besar sebelumnya.
Maria Magdalena tidak disebutkan seperti Petrus, seperti murid-murid yang lain, tetapi ia tetap setia melakukan tugas pelayanannya. Cerita orang hebat adalah cerita orang-orang biasa, orang-orang yang mau menyerahkan diri dan melayani. Kisah itu bisa dimulai kepada siapa saja. Kisah itu bisa terjadi kepada saudara dan saya. Kisah itu bisa terjadi kepada kita semua. Kalau kita melihat kembali dapur representasi perempuan, di mana disinilah ruang gerak mereka. Tapi Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit, memberikan kesempatan luar biasa untuk seorang perempuan, untuk seorang biasa, untuk seorang yang tidak dihitung oleh masyarakat, menjadi penginjil pertama. Saya yakin Tuhan memperhatikan perempuan dan laki-laki sama saja. Tuhan memperhatikan kita semua, tidak berbeda. Kemenangan cerita orang hebat adalah orang berdosa yang merasakan kasih karunia Allah. Selamat menempuh kemenangan.